Oleh karenanya, Nabi mengaitkan antara turunnya Nabi Isa dengan terjadinya hari kiamat ini, teman-teman. Kenapa sih Nabi Isa itu diturunkan? Nah, dan apa sih hikmah diturunkannya Nabi Isa ini? Sudah kita ketahui bahwa Nabi Isa alaihissalam telah didustakan oleh Yahudi dan mereka telah menuduhnya sebagai tukang sihir. Di sisi yang lain, orang-orang Nasrani bersikap melampaui batas terhadapnya. Bahkan mereka menganggapnya sebagai ilah ataupun Tuhan. Kaum Yahudi dan klaim mereka menunggu sang pembebas mereka di akhir zaman. Orang-orang Nasrani juga menunggu turunnya ilah mereka yang menurut klaim mereka itu akan membebaskan dan mengangkat derajat mereka ke atas awan ketika manusia terbakar dengan kemaksiatan mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Islamika Arya, teman-teman. Nah, konten kita kali ini akan mereview sebuah buku yang judulnya itu Ensiklopedia Akhir Zaman tentunya, teman-teman. Buku ini, teman-teman, adalah sebuah buku yang menyocokkan antara dalil dari Al-Quran ataupun hadis dan dilihat dari segi sains yang terjadi pada sekarang ini tentunya, teman, untuk memprediksi masa depan. Nah, di buku ini diceritakan bahwasanya dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Buku ini ditulis oleh Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad. Nah, di buku ini, teman-teman, juga akan membahas terkait tentang kiamat dan tanda-tandanya dari berbagai sudut pandang. Ya, berbagai dalil pun mereka ungkapkan dalam buku ini, teman-teman. Nah, yang menarik pada buku ini, teman-teman, adalah pada bagian kisahnya turunnya Nabi Isa pada akhir zaman nantinya, teman-teman. Nah, itu diceritakan dalam Al-Quran, juga dikabarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Nah, seperti apa ceritanya dan seperti apa kronologisnya, mari kita menyelam lebih dalam tentunya, teman-teman. Yap, turunnya Nabi Isa alaihissalam adalah salah satu tanda hari kiamat tentunya, teman-teman. Kalau kita mengacu kepada referensi Al-Quran dan hadis, teman-teman, turunnya Nabi Isa ini adalah salah satu tanda hari kiamat, bray. Allah berfirman, tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya Nabi Isa sebelum kematiannya. Dan di hari kiamat nanti itu akan menjadi saksi terhadap mereka. Ini surat An-Nisa ayat 159. Nah, dalam buku ini, teman-teman, ayat ini menurut keterangan yang terkuat dari sekian banyak pendapat ulama ahli tafsir, maksudnya adalah tiada seorang pun dari kalangan ahli kitab kecuali dia beriman kepada Nabi Isa alaihissalam pada saat itu dia diturunkan nantinya dan sebelum kematiannya. Di dalam ayat ini terkandung banyak petunjuk yang kuat akan turunnya Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman tersebut. Nah, kejadian ini, teman-teman, membatalkan subhat orang-orang Yahudi yang mendakwakan bahwa mereka itu telah membunuhnya Nabi Isa ini, teman-teman, serta pernyataan mereka bahwa Nabi Isa alaihissalam tidak dapat melampaui keadaannya sebagai salah satu dari sekian banyak tukang sihir yang pernah ada. Pada ayat ini juga terkandung pembatalan terhadap subhat sebagian orang-orang Nasrani, teman-teman. Nah, pada waktu itu yang sepakat dengan kaum Yahudi dalam klaim atas keyakinan mereka bahwa Nabi Isa telah disalib, serta subhat mereka, ya kaum Nasrani ini, bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah anak laki-laki Allah, maha tinggi Allah dari apa yang mereka katakan ini, teman-teman. Allah berfirman, teman-teman, dan sesungguhnya pada diri Isa itu benar-benar ada pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu, janganlah kalian ragu-ragu tentang hari kiamat itu dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus. Nah, kalau kita melihat, teman-teman, dari ayat ini, dari surat Al-Zukhruf ayat 61 ini, ada keterkaitan antara kata kuncinya kiamat dengan Nabi Isa, kedatangan Nabi Isa ini, teman-teman. Nah, kita lanjutkan, teman-teman. Ayat ini berdasarkan pendapat terkuat dari sekian banyak pendapat ulama ahli tafsir. Maksudnya adalah turunnya Nabi Isa ini, teman-teman, di akhir zaman itu, teman-teman, menjadi salah satu dari tanda-tanda kiamat dan sekaligus menjadi salah satu dari sekian banyak tanda hancurnya dunia dan dekatnya hari kiamat. Dari Abu Hurairah, teman-teman, Rasulullah pernah bersabda, hari kiamat tidak akan terjadi sampai Ibnu Maryam turun di tengah
kalian sebagai hakim yang adil. Lalu dia menghancurkan salib, membunuh babi, dan menghapuskan jizyah. Dan sehingga harta pada saat itu teman-teman melimpah ruah sampai-sampai tiada seorang pun yang mau menerima zakatnya. Hadis ini mengandung petunjuk yang terang bahwa turunnya Nabi Isa merupakan salah satu dari sekian banyak tanda hari kiamat. Oleh karenanya, Nabi mengaitkan antara turunnya Nabi Isa dengan terjadinya hari kiamat ini, teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman, mungkin teman-teman bertanya, kenapa sih Nabi Isa itu diturunkan? Nah, dan apa sih hikmah diturunkannya Nabi Isa ini? Nah, mari kita menyelam lebih dalam, teman-teman. Nah, kita mengutip dari buku ini, teman-teman. Dari seorang ulama yang bernama Al-Qurtubi memaparkan hikmah dari turunnya Nabi Isa alaihissalam ini, teman-teman. Nah, dia memaparkan bahwa ada dari 3 sisi. Katanya, saya akan menyebutkannya dengan beberapa tambahan dan pengarahan. Nah, sisi yang pertama, teman-teman, kata Imam Al-Qurtubi ini, orang-orang Yahudi adalah kaum yang paling banyak menyakiti Nabi Isa. Mereka bahkan sangat ingin membunuh dan menyalibnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Isa ini, teman-teman, dari keinginan mereka yang haram tersebut. Mereka menuduh Nabi Isa alaihissalam ini sebagai tukang sihir, menuduh ibunda Isa itu yang sejatinya yang sangat jujur itu dengan tudingan yang nista. Dan mereka juga telah melakukan banyak perbuatan buruk lainnya kepada Nabi Isa alaihissalam ini, teman-teman. Nah, sudah kita ketahui bahwa puncak kenabian mereka tidak akan terwujud kecuali pada zaman Dajjal. Nah, mereka menganggap bahwa Dajjal ini adalah nabi mereka yang mereka dakwakan, yang mereka gembor-gemborkan sekarang ini, teman-teman. Yang dianggap sebagai tukang sihir, yang kita anggap itu sebagai tukang sihir yang hebat dan tukang dusta terdahsyat. Dengan melihat keistimewaan Dajjal tersebut, mereka rela menjadi orang-orang yang paling tulus mendukung Dajjal ini. Dan sejatinya mereka beriman kepada Dajjal. Ya, mereka bisa dikatakan mereka bertuhan kepada Dajjal. Dengan menjadi pendukung Dajjal, teman-teman, mereka menjadi orang-orang yang menduduki puncak penyimpangan dan kesesatan. Apalagi dengan penyimpangan itu mereka berkhayal memiliki kemampuan menghabisi kaum muslimin di Baitul Maqdis sekarang ini. Kemudian mereka mendirikan kerajaan mereka di sana. Tahukah teman-teman apa yang terjadi pada akhir zaman tersebut? Tentunya, teman-teman, yang terjadi itu adalah Allah menakdirkan puncak makar Yahudi dan Dajjal tersebut bersamaan waktunya dengan diturunkannya seorang pria yang mereka sangka telah mereka bunuh dan mereka habisi. Allah menolong pria tersebut untuk mengalahkan Dajjal. Mereka sekaligus membunuhnya, membatalkan tipu dayanya, serta mengalahkan mereka secara bersama-sama. Dan sejatinya umat Dajjal ini mengaku Dajjal itu sebagai Tuhannya, tentunya, teman-teman, yang mereka klaim selama ini. Nah, turunnya Nabi Isa alaihissalam di saat yang tepat ketika dua agama besar di dunia sudah tidak lagi mendatangkan maslahat, sesudah menangnya kebenaran dan tiada lagi kesamaran dalam perkara perseteruan antara kebenaran melawan kebatilan. Ya, tentunya di tangan Nabi Isa alaihissalam, sehingga tidak menyisakan sedikit pun tempat untuk keraguan pada saat itu, teman-teman. Nah, hikmah sisi yang kedua, teman-teman, menurut Imam Al-Qurtubi tersebut, dia mengatakan begini, teman-teman. Mungkin juga turunnya Nabi Isa alaihissalam itu terjadi karena memang sudah dekatnya waktu wafatnya, tentunya, teman-teman. Karena tidak pantas bagi makhluk yang diciptakan dari tanah untuk mati di langit. Berdasarkan kalam Allah Subhanahu wa taala, dari bumi tanah itulah kami ciptakan kalian, dan kepadanya kami akan mengembalikan kalian, dan darinya pula kami akan mengeluarkan kalian pada kali yang lain. Ini surat Toha ayat 55, teman-teman. Berdasarkan kemungkinan ini, turunnya Nabi Isa alaihissalam tidak semata-mata hanya dimaksudkan untuk membunuh Dajjal. Akan tetapi, teman-teman, waktu turunnya bertepatan dengan merajalelanya fitnah Dajjal. Karena itulah dia menjadi orang yang paling layak membantu para pejuang kebenaran. Nah, hikmah sisi ketiga, teman-teman, menurut Imam Al-Qurtubi ini, ia mengatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam mengetahui keutamaan umat Muhammad Rasulullah SAW sebagaimana telah dijelaskan oleh Al-Quran ini, teman-teman. Itulah pemisalan mereka dalam Taurat dan pemisalan mereka dalam Injil. Ini surat Al-Fat ayat 29. Oleh karenanya, Nabi Isa alaihissalam berdoa kepada Allah agar dia berkenan menjadikannya termasuk umat Muhammad. Maka Allah pun mengabulkan doanya, teman-teman. Allah mengangkatnya ke langit
sampai kemudian dia menurunkannya di akhir zaman sebagai seorang pembaharu ataupun mujaddid. Ya, tentunya pembaharu ajaran dari Rasulullah SAW. Inilah yang diturunkan oleh Imam Al-Qurtubi. Lalu Imam Al-Qurtubi tersebut tentunya teman-teman menambahkan kepadanya beberapa sisi lainnya. Alasan yang pertama itu adalah sudah kita ketahui bahwa Nabi Isa alaihissalam telah didustakan oleh Yahudi dan mereka telah menuduhnya sebagai tukang sihir. Di sisi yang lain, orang-orang Nasrani bersikap melampaui batas terhadapnya. Bahkan mereka menganggapnya sebagai ilah ataupun Tuhan. Kaum Yahudi dan klaim mereka menunggu sang pembebas mereka di akhir zaman. Orang-orang Nasrani juga menunggu turunnya ilah mereka yang menurut klaim mereka itu akan membebaskan dan mengangkat derajat mereka ke atas awan ketika manusia terbakar dengan kemaksiatan mereka. Apabila kita tambahkan terhadap klaim mereka ini dengan apa yang diyakini oleh kaum muslimin tentang posisi diri Nabi Isa alaihissalam ini, yakni dia itu hanyalah seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala saja, maka kita otomatis berhadapan dengan 3 klaim yang salah satu diantaranya di atas kebenaran. Waktu yang paling tepat untuk diturunkannya Nabi Isa alaihissalam adalah di saat merajalelanya kezaliman dan kedustaan di masa Dajjal, sehingga turunnya Nabi Isa alaihissalam ini teman-teman. Nah, hal ini akan membatalkan klaim Yahudi karena mereka memandang dengan mata kepala mereka sendiri teman-teman terbunuhnya Tuhan mereka ataupun ilah mereka, yang sejatinya mereka klaim Dajjal itu mati di tangan Nabi Isa pada saat itu, sehingga tidak tersisa bagi kaum Yahudi pun satu subhat pun yang berkaitan dengan itu. Turunnya Nabi Isa alaihissalam juga akan membatalkan klaim Nasrani bahwa Isa alaihissalam itu adalah Tuhan ataupun ilah, karena sejak awal kedatangannya Nabi Isa alaihissalam telah menyatakan dirinya sebagai salah satu pengikut Nabi Muhammad Rasulullah SAW dan berasal dari kalangan umat beliau. Yang kedua teman-teman, Imam Al-Qurtubi menambahkan, dia mengatakan begini teman-teman, sudah kita ketahui bahwa sebelum turunnya Nabi Isa alaihissalam semua ideologi bersatu untuk memerangi kaum muslimin. Perang ini didukung oleh berbagai media informasi internasional yang melawan kaum muslimin dengan memposisikan mereka sebagai orang-orang yang menentang kebenaran atau menentang aturan internasional yang dijadikan jargon oleh Dajjal ini teman-teman. Nah, bertepatan dengan itu, pertolongan Allah Subhanahu wa taala Rabbani untuk pejuang kebenaran diturunkan dengan cara yang luar biasa dan membatalkan semua dakwaan dan klaim dusta kaki tangan kebatilan ini tentunya teman-teman. Semua itu terpenuhi dengan turunnya Nabi Isa alaihissalam. Dia sebagai penolong bagi seluruh pejuang kebenaran, sekaligus pembatal semua pendakwa agama-agama yang menyimpang pada saat itu. Perang luar biasa terhadap pejuang kebenaran harus ditepis dengan pertolongan yang luar biasa juga tentunya teman-teman. Nah, alasan yang ketiga teman-teman, Imam Al-Qurtubi menyatakan begini, Isa alaihissalam termasuk salah satu rasul ulul azmi. Ulul azmi adalah para nabi yang paling banyak diterpa musibah dan paling sering mengalami ujian, termasuk yang paling tinggi derajatnya, paling banyak memiliki pengaruh dalam pertempuran antara kebenaran versus kebatilan. Sudah diketahui dari sejarah hidup Nabi Isa alaihissalam ini teman-teman, bahwa Allah telah menakdirkan untuk mengangkatnya pada fase awal pertempurannya secara langsung dengan para pelaku kebatilan ini. Oleh karena itulah karakter tingkat tinggi yang dimilikinya sesuai dengan diturunkannya dia di saat ujian terbesar menerpa untuk menyempurnakan misi kerasulan dalam berjihad melawan kekuatan kejahatan terbesar di seluruh dunia ini teman-teman, dan agar dia menjadi tokoh penentu pada akhir pertempuran kebenaran versus kebatilan ini. Nabi Isa ini menjadi tokoh yang menamatkan riwayat 2 pengobar perkara terbesar yang melanda umat pejuang kebenaran di muka bumi ini, yakni tokoh yang pertama itu adalah Dajjal dan tokoh yang kedua adalah Ya'juj dan Ma'juj. Dengan perannya tersebut menjadi sempurnalah kedudukan yang tinggi sebagai salah seorang dari Rasul Ulul Azmi ini tentunya teman-teman. Nah, alasan yang keempat tentunya teman-teman, ini menurut Imam Al-Qurtubi, siapapun yang mengikuti sejarah hidup Rasul Ulul Azmi pastilah dia mendapati bahwa kemenangan senantiasa menyertai mereka dalam semua pertempuran mereka melawan pelaku kebatilan. Pada masa Nabi Nuh,
Seluruh bumi ditenggelamkan oleh air bah sehingga membinasakan semua pelaku kebatilan pada zamannya tersebut tentunya. Nah, kalau kita melihat pada zaman Nabi Ibrahim dikaruniai kemenangan dalam pertempuran melawan Raja Namrud. Demikian juga dengan Nabi Rasulullah SAW, beliau menang dalam pertempuran beliau melawan orang-orang yang musyrik dan ahli kitab pada zaman beliau. Nah, adapun Nabi Isa alaihissalam, kemenangannya itu masih tersimpan di tangan Yahudi, teman-teman. Di zamannya itu yang telah mendustakan dia, mereka mengubah-ubah kalamullah yang menunjukkan kenabiannya, sebagaimana mereka mengubah kalamullah yang menunjukkan kenabian Muhammad Rasulullah SAW. Mereka masih saja menunggu nabi mereka yang mereka sangka, yang mereka lihat sifat-sifatnya pada diri Dajjal. Oleh karena itulah, waktu yang paling tepat untuk kemenangan Nabi Isa alaihissalam adalah di saat terjadinya rangkaian pertempuran melawan kaum Yahudi di akhir zaman, yang saat itu mereka dipimpin oleh Nabi atau Tuhan menurut klaim mereka tentunya, teman-teman. Nah, alasan kelima tentunya, teman-teman, sudah dimaklumi bahwa Yahudi itu sudah diberi kabar gembira dengan kelahiran Nabi Isa alaihissalam, tetapi mereka mendustakannya, menuduhnya dengan tuduhan buruk dan bersengkongkol untuk melakukan kejahatan terhadapnya, sampai kemudian Allah mengangkat Nabi Isa alaihissalam ini tentunya, teman-teman. Kaum Yahudi juga mendustakan risalah Muhammad Rasulullah SAW, walaupun mereka mengetahui dengan yakin bahwa beliau adalah Rasul membawa kebenaran. Mereka terus-menerus berada dalam penyimpangan mereka dan bertahan di atas kesesatan mereka, seraya menunggu raja atau nabi mereka yang ada dalam khayalan mereka dan halusinasi mereka sendiri. Manakala mereka menentang kebenaran dan menahan diri untuk mengikutinya, bahkan sebaliknya mereka membenarkan dan mengimani tokoh kebatilan terbesar, yakni Dajjal. Pribadi yang mereka lihat pada dirinya ada gambaran yang dijanjikan kepada mereka dan sifat sesuai dengan mentalitas mereka. Oleh karena itulah sangat sesuai bahwa diturunkannya Al-Masih yang asli untuk membinasakan Al-Masih yang palsu pada akhir zaman ini tentunya, teman-teman. Nah, alasan keenam, teman-teman, Imam Al-Qurtubi menyatakan bahwasanya era menjelang turunnya Nabi Isa alaihissalam dianggap sebagai era paling kritis yang pernah dialami oleh pejuang kebenaran di muka bumi. Pertempuran dengan kebatilan pada saat itu menjadi pertempuran yang paling tinggi levelnya. Oleh karenanya, urusan ini sudah seharusnya diserahkan kepada salah satu seorang nabi yang memperoleh hasil akhir yang menggembirakan kaum muslimin dalam pertempuran besar-besaran yang terjadi pada saat itu. Sudah kita ketahui bahwa Rasulullah SAW adalah penutup para nabi. Tiada nabi lagi yang diutus sesudah beliau. Karenanya Allah menjadikan berlangsungnya peristiwa ini bersamaan dengan turunnya Nabi Isa alaihissalam, agar dia menjadi berita gembira bagi para pejuang kebenaran dan sekaligus menjadi sesuatu yang dibenci oleh pendukung kebatilan. Salah satu dari wujud kasih sayangnya Allah SWT kepada umat Islam yang dikuatkan oleh dua orang Rasul dari kalangan Ulul Azmi, yang awal urusannya ditegakkan oleh Rasul termulia sekaligus pemuka orang-orang awal dan orang-orang akhir, sedangkan pada akhir urusannya dikukuhkan oleh kalimatullah, yaitu Nabi Isa alaihissalam, ya tentunya sebagai salah seorang dari 5 Rasul Ulul Azmi ini tentunya, teman-teman. Ini juga sebagai ganti dari sedikitnya nabi di kalangan umat ini bila dibandingkan dengan umat-umat yang lalu. Nah, demikian review buku kita kali ini. Saya Herli Pernila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.